Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah soal SBMPTN 2017 tentang kinematika dan dinamika gerak. Soal nomor 2. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Kosinus tetanya sama dengan 3/5 apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4. Gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Dan besar percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan lemari besi dengan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah berapa? Baik, adik sekalian, dari soal itu diketahui ada sebuah benda dengan berat 300 Newton. Lalu ditarik dengan gaya F konstannya, di mana F itu membentuk sudut sebesar cos theta 3/5. Jika cosinus theta 3/5, itu berarti sudut yang dibentuk oleh gaya itu sama dengan 53 derajat. Nah, gitu dia. Jika koefisien gesekan statis 0,5, koefisien gesek kinetik 0,4, ternyata gaya gesek kinetik yang bekerja pada sistem itu 72 Newton. Ditanya berapakah percepatan dan gaya yang menarik benda itu. Jadi kalau abang gambarkan inilah sistem gayanya ya. Ada gaya berat sedemikian, gaya F masuk abang sedemikian, membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Lalu langkah pertama dari semua yang mesti kita kerjakan, gambarkan dulu semua gaya-gaya yang mungkin dimiliki oleh sistem ini. Ada gaya berat arahnya ke pusat bumi, kemudian ada gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya ya. Lalu benda itu dengan gaya F sedemikian, kita proyeksikanlah gaya F ini terhadap sumbu X atau bidang mendatar, inilah namanya F terhadap X. Kita proyeksikan si F terhadap sumbu Y, inilah kita sebut namanya F Y. Nah, ternyata gaya F ini tentulah akan menyebabkan benda bergerak ke kanan oleh Fx gitu. Berarti kalau benda bergerak ke kanan, maka gaya geseknya adalah ke arah kiri. Inilah gaya gesek yang dialami oleh benda. Nah, kita belum tahu apakah benda ini bergerak atau diam akibat gaya tarik F itu. Nah, adik sekalian, untuk mencari si F itu, kita tinjau masing-masing pada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, sigma F di sumbu Y tentulah sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, di sumbu Y ada gaya normal ke atas, kemudian ada gaya F terhadap Y ke atas, kemudian ke bawah ada gaya berat, berarti negatif. Atau dari sini kita dapatkanlah gaya normal N sama dengan FY, atau abang buat W dikurang dengan FY. Nah, untuk W-nya itu tadi sama dengan 300 Newton dikurang FY. Sudutnya di sini, maka FY adalah sin ya. F dikali sin. Sin theta. Sin 53 derajat itu sama dengan 0,8. Inilah besar gaya normal. Kemudian adik-adik kita tinjau pada sumbu X, gitu ya. Pada sumbu X ada Fx, ada F gesek. Tapi belum kita tahu apakah sistem ini bergerak atau diam. Nah, di soal ini diketahui ada gaya gesek kinetik yang bekerja. Ingat, besar gaya gesek kinetik itu dirumuskanlah dengan mu k dikali n, koefisien gesekan kinetis. Nah, gitu ya. Nah, diketahui di sini ada FK-nya 72 Newton. Sama dengan mu K. Mu K itu sama dengan 0,4 dikali dengan N. Maka dari sini kita dapatkanlah besar gaya normal 72 dibagi 0,4. Berarti itu sama dengan 180 Newton. Jadi kalau kita substitusi ke sini, ke persamaan ini, maka bolehlah kita dapatkan untuk N 180 sama dengan 300 dikurang F
dikali 0,8. Gitu ya. Atau dari sini dapatlah 0,8 F sama dengan 300 dikurang 180. 120. Maka dari sini kita dapatkanlah nilai F 120 dibagi 0,8 ya. 12 dibagi 8 bisa 1, 5. 150 Newton. Inilah besar gaya tariknya si F tadi. Oke, selesai. Kemudian untuk mencari percepatan. Nah, agar kita tahu benda ini bergerak atau diam, maka kita bandingkanlah antara gaya tariknya terhadap gaya gesek statis. Ingat, benda bergerak jika besar gaya tarik, siapakah yang menjadi gaya tarik? Tentu gaya yang ada pada sumbu X yang berlawanan dengan gaya geseknya. Gitu ya. Maka gaya tariknya adalah Fx. Jika Fx-nya lebih besar daripada gaya gesek statis, maka dikatakanlah benda itu bergerak. Maka kita uji untuk mencari Fx itu sama dengan F dikali kosinus theta. Nah, F-nya 150, cos theta-nya yaitu 3/5. Berarti dari sini dapatlah Fx-nya sama dengan 90 Newton. Kita bandingkan dengan gaya gesek statis. Ingat, untuk mencari gaya gesek statis itu sama dengan mu s dikali gaya normal. Kan gitu ya? Oke. Berarti mu s-nya itu sama dengan 0,5 dikali gaya normalnya. Tadi kita hitung 180. Maka dari sini dapatlah Fs-nya sama dengan 90 Newton. Ternyata besar gaya gesek statis sama dengan gaya tarik. Begitu. Nah, untuk keadaan ini tentulah benda masih dalam keadaan diam atau disebutlah tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Tentu berarti belum bergerak lah ini kan gitu ya. Kalau tepat akan bergerak berarti belum mengalami yang namanya percepatan. Atau percepatan sama dengan 0. Maka adik sekalian, solusi daripada persoalan ini adalah gaya tariknya 150 Newton dan percepatan sama dengan 0. Nah, sekian dulu adik-adik pertemuan kita kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Jika ada yang kurang dipahami atau mungkin ada yang salah yang abang selesaikan, silahkan komen. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya.